Bab 108. Tawaran menggiurkan bos preman pasar. Wolf Harum. Namaku Harum, gadis yang terbuang dan terusir dari kampung. Aku akui kalau aku memang salah, karena telah mencuri suami majikanku sendiri, laki-laki yang sangat kuinginkan sejak pertama kali bertemu. Waktu itu ada acara lamaran di rumah tetanggaku, persis di sebelah rumahku. Kak Melur yang sempat kuliah di kota, rupanya dilamar orang. Lelaki yang melamarnya teramat tampan. Ku dengar kabar kalau dia adalah putra bungsu pemilik toko pupuk terkenal di daerah kami. Seketika muncul rasa iri akan keberuntungan Kak Melur. Kenapa bisa nasibnya bagus banget? Secara ya, kami itu sama-sama gadis kampung, anak yatim dan anak orang miskin. Kalau dari segi rupa, jelas dong Kak Melur kalah jauh. Aku memang putih, menang muda, badanku juga jauh lebih seksi daripada dia. Kelebihanku ada pada Kak Melur kalah jauh, jadi kalau dia bisa dapat suami orang kaya dan tampan, aku juga bisa dong. Sejak itu aku bertekad akan seperti dia, kalau bisa lebih dari dia. Ibu juga selalu menyemangati aku. Kata ibu, hatinya sakit banget setiap Kak Melur pulang kampung naik mobil mewah. Darahnya mendidih setiap mak tua. Ibunya Kak Melur mengantar oleh-oleh buat tangan Kak Melur ke rumah kami. Ibu bilang itu pamer, ngejek, karena aku belum laku juga. Ibu mulai memanas-manasi aku. Segala cara harus kutempuh untuk mengalahkan Kak Melur dan ibunya. Menjadi pembantu di rumah Kak Melur adalah tangga pertama meraih impianku. Bila tak ada laki-laki lain yang seperti Mas Gilang, suami Kak Melur, kenapa aku tidak mengambil dia saja? Aku yakin suami Kak Melur akan bertekuk lutut padaku, karena aku sudah sering memancingnya. Aku tahu dia suka sama aku. Setiap mereka pulang kampung, aku selalu sengaja datang bertamu. Ibu juga mendukungku. Sering aku sengaja memancing perhatian Mas Gilang. Ketika kami hanya berdua di teras sambil nunggu Kak Melur menyediakan makan siang bersama ibunya, aku sengaja duduk mengkamkam. Celana pendek yang kupakai di atas lutut terlalu ketat, tentu saja sangat membentuk sesuatu yang ada di antara selangkanganku. Berkali-kali Mas Gilang menelan ludah. Aku pura-pura tak menyadarinya. Lalu aku minta izin pulang sambil melenggang-lenggokkan. Umpanku berhasil, hanya butuh seminggu setelah aku bekerja di rumah besar mereka. Pada minggu kedua, Mas Gilang sudah bertekuk lutut di kakiku. Berbagai cara kulakukan agar dia terpancing. Pura-pura merajuk karena ditegur Kak Melur. Bahkan pernah juga aku mengancam mau pulang kampung. Tetapi rencanaku tak berjalan sempurna. Kak Melur yang kukira bodoh ternyata jauh lebih pintar dari yang kuduga. Awalnya mertua sangat membelanya, apalagi mertua laki-laki. Melur adalah menantu kesayangan mereka, tapi aku dan ibu tak mati akal. Mas Gilang adalah kunci segalanya. Bila dia bisa dikuasai, maka ibunya akan menuruti segala keinginannya. Kukira semua akan berjalan mulus. Jerat cintaku pada Mas Gilang justru menjerat aku dan keluargaku. Impian menjadi orang kaya, punya menantu kaya, punya mobil mewah, ternyata semua hanya fata morgana. Ibu dan Mas Yanto berakhir di penjara, sedangkan aku dan Mas Gilang hidup terlunta-lunta. Sungguh, ini bukanlah bagian dari rencanaku. Siapa yang mau hidup susah seperti ini coba? Tinggal di kos-kosan sempit, makan terancam, enggak pernah jajan, apalagi jalan-jalan. Semua hartanya sudah habis terjual. Sempat kubujuk agar dia menjual tanah bekas rumah terbakar itu, karena tinggal itu satu-satunya harta mereka. Tapi dia menolak. Sudahlah, berarti memang tak ada lagi yang bisa dipertahankan. Ketukan halus di pintu kamar mengagetkanku. Siapa yang datang malam-malam begini? Apakah Mas Gilang balik lagi? Duh, males banget deh. Aku sudah nyuruh dia cari kerjaan. Jangan pulang kalau belum dapat uang. Kenapa sudah balik masih jam segini coba? Kubuka pintu dengan kesal. Aku terkejut. Ternyata bukan Mas Gilang yang datang, tapi orang yang paling ditakuti di komplek ini. Mas Alek, tumben datang ke sini. Padahal Mas Gilang ke markas Mas Alek loh. Nggak ketemu ya? Tanyaku sambil melebarkan dan pintu. Ketemu, dia sudah mulai kerja malam ini. Mungkin pulangnya agak pagi, jadi aku mau menyampaikan itu, Dek Harum. Takut kamu khawatir, nggak usah tunggu dia ya, kata Mas Alek menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Daster tipis yang kupakai memang sudah lusuh banget, warnanya juga sudah pudar. Aku risih ditatap seperti itu. Pasti bagian dalam terlihat transparan. Segera aku sudahi pembicaraan kami dan hendak menutup pintu, tapi tangan kekar Mas Alek menahannya. Nggak bosan apa di rumah saja? Kenapa nggak keluar sesekali jalan-jalan? Katanya mengedipkan mata.
Bos preman pasar ini sepertinya mengisyaratkan sesuatu. Dia juga tajir pasti. Bisa nggak ya aku pelorotin dikit? Udah lama banget nggak pernah makan enak dan beli baju baru. Bosen nih mas, tapi suami lagi kerja. Nggak ada yang nemenin. Jawabku sengaja memilih ujung dasterku. Biarin aja, sengaja biar dia tergoda. Siapa tahu dia mau bayar mahal. Oh, boleh nanti ditemenin anak buah saya. Mau jalan kemana? Tinggal bilang. Katanya sambil menelan ludah. Matanya jelalatan ke tubuh bagian bawahku. Nggak mau ah kalau sama anak buah, Mas Alek. Takut dinakalin. Tolakku mulai memancing. Hehehe. Nggak mau ya kalau dinakalin. Kalau diseriusin mau nggak? Lihat dulu siapa yang seriusin. Kalau kelas teri males, kalau kelas kakap mau banget. Jawabku sembari membasahi berkali-kali. Hehehe, kamu ternyata cerdas banget ya. Luar biasa. Boleh deh dicoba. Dicoba, nggak mau ah. Masa hanya dicoba? Pulang sana, aku mau tidur. Aku pura-pura merajuk. Hei, jangan marah dong. Oke, aku serius, tapi jaga rahasia ya. Istriku galak banget, main cantik kita ya. Sip, asal pelicinya memuaskan, aku siap main cantik. Aku tersenyum sumringah. Kamu pura-pura kerja di warung makan depan itu, biar aku yang ngomong nanti. Jadi kamu ada alasan keluar rumah. Orang-orang gak akan curiga. Beres. Oke, kamu siap-siap ya. Aku tunggu di depan pasar. Jangan sampai orang curiga. Lelaki itu membelai sambil berlalu. Oke, sahutku tersenyum manja setelah melepaskan lembutku di jari nakalnya. Kesempatan ini tak akan aku sia-siakan. Aku butuh uang. Banyak malah. Aku mau membebaskan ibu dan Mas Yanto dari penjara. Aku hanya punya mereka. Apapun akan kulakukan untuk mereka. Aku tak punya apa-apa untuk kuandalkan selain dan wajah ini, maka tidak ada cara lain lagi akan kugunakan hartaku ini untuk mencapai keinginanku. Mas Gilang tak bisa lagi diharapkan. Lelaki kere itu tak punya apa-apa lagi sekarang. Maaf mas, terpaksa aku selingkuh. Bab 109. Tusukan Mas Gilang membuatku kehilangan rahim. Mas Alek benar-benar memenuhi keinginanku. Aku bisa kembali hidup mewah meski secara sembunyi-sembunyi. Aku takut ketahuan istri Mas Alek dan juga Mas Gilang. Aku tidak mau semua rencanaku hancur berantakan. Awalnya hanya Mas Alek saja yang akan aku temani tidur. Tapi belakangan ini dia memintaku menemani temannya. Awalnya aku menolak, tapi karena tawaran duitnya jauh lebih besar. Akhirnya aku menyetujuinya. Sama sekali aku tak sadar kalau aku telah dijadikan wanita penghibur oleh pacar baruku sendiri, Mas Alek, dan dia bertindak sebagai germonya. Biarlah, yang penting aku dapat uang banyak. Selanjutnya akan kusingkirkan istrinya, agar aku bisa menjadi Nyonya Alek. Melayani teman Mas Alek ternyata menguras tenaga banget. Terlalu banyak permintaan yang aneh-aneh dan gaya yang harus aku ikuti. Hal itu membuatku kian lelah. Jujur, sejak menjalani hubungan ini, aku tak pernah lagi bisa. Mas Gilang, sebenarnya aku kasihan juga, tapi aku terlalu lelah. Cukuplah dia aku beri uang saja. Mudah-mudahan dia tidak menuntut jatah. Tadi sore Mas Alex singgah di warung makan tempatku bekerja. Seperti biasa, Bu Romlah, pemilik warung, segera memintaku melayaninya dengan sempurna. Sebagai kepala preman pasar, Mas Alex sangat disegani. Nanti malam aku jemput ya, sepulang kerja, kata Mas Alex saat aku mengantarkan jus buah pesanannya. Iya mas, jawabku tersenyum. Tapi jangan kaget, malam ini double, uangnya juga double. Maksudnya 2 so gitu, tanyaku agak berbisik. Khawatir ada yang mendengar. Bukan, sekali so aja, tapi cowoknya double. Maksudnya, pelanggan kita minta main bertiga. Ih, cowoknya 2, aku sendirian gitu. Nggak mau ah, tolakku merengutkan wajah. Bayarannya double, malah kalau dia bakal bayar 2 kali lipat. Aku yang akan mendampingimu. Oh, Mas Alek ikut. Iya, aku dan pelanggan tajir itu. Mau ya? Aman kalau ada aku. Tapi gimana mainnya kalau pedangnya 2? Aku nggak ngerti mas, tanyaku masih ragu. Kamu ikutin saja nanti sayang, kamu pasti bisa. Oke deh. Aku tersenyum sumringah. Bayangan uang sekepok sudah di depan mata. Akan segera ku cari pengacara terhebat untuk membebaskan ibu dan Mas Yanto dari penjara. Sebetulnya aku ragu, masih bisa atau tidak, tapi aku harus berusaha. Sama sekali tak kusangka kalau malam ini adalah akhir dari segalanya. Impianku mendapat uang sekepok tinggal impian belaka.
Tukang ojek yang sering mengantarkanku ke hotel tempatku bekerja, ternyata mengantarkan Mas Gilang mengobrak-abrik segalanya. Tukang ojek pengkhianat, padahal aku selalu memberi dia tip bila aku bayar mahal. Sudah kepalang basah, biarlah aku mandi saja sekalian. Mas Gilang telah tahu segalanya. Segera aku minta talak saat itu juga. Lelaki bodoh itu ternyata sangat naif. Meski telah melihatku dalam keadaan di dalam pelukan Mas Alek dan temannya, masih saja dia menawarkan maaf untukku, demi bayi di perutku. Lelaki bodoh itu tak tahu kalau bayi itu tak pernah ada. Aku sengaja mendustainya dengan hamil pura-puraku. Aku sendiri heran kenapa bisa Kak Melur hamil darinya, sedang aku tak pernah merasa dipuaskan olehnya. Mas Gilang tak pernah bisa tahan lama, gampang letoy, nafsunya aja yang gede, karena duitnya aja aku mau bertahan selama ini. Kukira Mas Gilang teramat mencintaiku, sehingga tak akan sanggup menyakiti tubuhku. Aku keliru, kemarahan dan emosi yang membakarnya, membuat dia tega. Tubuhku berkali-kali dengan berkarat yang akhir-akhir ini selalu dibawanya kemana saja. Ternyata aku yang telah kepalang basah, harus mandi darah dan air mata. Aku tersungkur di atas ranjang hotel, tanpa darah mengalir deras dari puluhan liang yang bekas. Aneh, luar biasa aneh, saat aku merasakan sakit yang maha dahsyat, perih dan ngilu tak terlukis dengan kata-kata, tetapi aku tetap dalam keadaan sadar. Kupejamkan mata menahan nyeri, berharap pingsan dan hilang kesadaran, agar tak kurasakan sakit dan perih ini. Namun segalanya masih terlihat dengan jelas. Aku tetap sadar, harus merasakan sakit, tersiksa dengan luka di bagian perut dan dada. Darah kian deras mengalir. Kain sprei pembalut kasur telah berubah warna. Seorang perempuan dengan pangkas pendek spontan meraih selimut tipis hotel, lalu menutup bergelimang darah. Entah bagaimana kejadiannya, tiba-tiba kamar hotel itu sudah dipenuhi oleh beberapa lelaki berseragam. Tukang ojek yang beberapa kali mengantarku ke hotel, bahkan mengikat kedua tangan Mas Gilang ke belakang. Begitu pula Mas Alek dan temannya. Mereka dibawa dengan mobil polisi. Sebuah ambulan berhenti di halaman hotel. Tubuhku dimasukkan ke dalamnya, lalu dilarikan secepatnya. Aku masih tetap sadar. Para petugas medis langsung mengurus luka-luka di tubuhku. Berbagai alat ditempelkan, beberapa gambar diabadikan. Perempuan berambut pendek itu tetap mendampingiku. Pasien dalam keadaan sadar, apakah perlu diberi penghilang rasa sakit? Tanya salah seorang petugas. Aku tidak bisa membedakan yang mana dokter dan yang mana perawat. Dengan luka separah ini, dia tetap sadar, dia tidak pingsan, sergah yang lain. Iya, luar biasa kuat dia, sahut yang satunya. Beri bius saja, dia tidak akan sanggup saat kita melakukan operasi nanti. Beberapa tusukan sepertinya sangat dalam, ada yang mengenai organ-organ penting di dalam tubuhnya. Perintah yang paling tua. Baik dok, sahut yang lain. Pelan tubuhku dimiringkan, aku tak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ada perih dan kebas tiba-tiba kurasakan, tapi tetap tak seperih luka di perut dan dada. Pejamkan matanya bu, rileks ya. Kalau memang mengantuk, tidur saja. Kami akan menyelamatkan ibu, kata salah seorang yang paling dekat di sisi kepalaku. Aku menurut, memejamkan mata perlahan. Entah kenapa tiba-tiba aku merasa ngantuk. Tiba-tiba pula aku takut mati. Kupaksa untuk tetap terjaga. Aku tidak boleh tidur, takut mati saat tertidur. Aku tidak boleh mati dulu. Aku harus mengeluarkan ibu dan Mas Yanto dari penjara. Siapa keluarganya Bu Polwan? Rahimnya kena, hancur malah. Harus segera diangkat. Kita harus memberitahukan keluarganya. Ku dengar sayup suara seseorang. Tidak ada keluarganya dok. Yang menusuknya malah suaminya sendiri. Selamatkan pasien saja dokter. Kalau memang rahimnya tidak bisa diselamatkan, apa boleh buat, daripada dia kehilangan nyawanya. Itu suara perempuan berambut pendek tadi. Dia polisi. Dokter itu memanggilnya Bu Polwan. Jadi selama seminggu ini, seorang polisi ngekos di tempat kos-kosan kami. Lalu apa yang mereka bicarakan? Rahimku kena tusuk. Harus diangkat. Mas Gilang, kau telah menghancurkan hal yang paling penting pada diriku. Tidak, aku tidak bisa hidup tanpa rahim. Aku tidak akan bisa punya anak kalau rahimku diangkat. Siapa yang akan mau menikahi perempuan tanpa rahim? Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh, tidak. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Bab 110. Harum keluar dari rumah sakit. Selamat pagi ibu, hari ini sudah boleh pulang ya.
Silakan ditelepon keluarganya untuk menjemput. Seorang perawat menyapaku pagi ini. Seminggu sudah lamanya aku dirawat di sini. Luka di paru dan dadaku sudah sembuh, meskipun tenagaku belum juga pulih. Kata dokter, luka tusukan kemarin mengenai organ-organ penting di dalam tubuh. Imbasnya aku akan tetap lemah, tak akan bisa seperti sedia kala. Ibu, boleh saya minta nomor ponsel keluarga ibu? Tanya perawat itu, sembari melepas selang infus dari pergelangan tanganku. Untuk apa, suster? Saya akan keluar dari rumah sakit ini. Sekarang juga, jawabku. Tak mungkin kuberi nomor ponsel ibu dan Mas Yanto. Mereka berada di dalam penjara. Ibu harus menyelesaikan biaya administrasi dulu, ibu. Baru boleh keluar. Sergah perawat itu menatapku lekat. Oh, biaya. Aku lupa kalau aku harus membayar biaya rumah sakit ini, karena yang melakukan penusukan adalah suamiku sendiri. Haruskah aku menuntut pada Mas Alek? Ya, Mas Alek, dia harus menyelesaikan urusan ini. Tolong tas saya, suster. Pintaku menunjuk tas sedang yang terletak di atas meja kecil rumah sakit itu. Perawat itu mengambilnya. Segera kuhubungi nomor Mas Alek. Aku terkejut saat mendengar suara perempuan dari ujung sana. Bagus ya, akhirnya kau nelpon juga. Sudah sehat kau rupanya. Oke, katakan di mana aku bisa menemuimu. Busuk, kenapa kau diam saja? Kau di mana ini? Masih di rumah sakit? Atau sudah keluar? Aku akan memberimu pelajaran. Gara-gara kau suamiku di penjara. Kenapa kau diam? Segera kumatikan ponselku. Itu sepertinya suara istri Mas Alek. Mas Alek di penjara. Kenapa? Harusnya dia hanya sebagai saksi atas penusukan itu. Atau apakah dia terlibat kasus lain? Bagaimana ibu? Kapan keluarga ibu akan datang? Perawat itu sepertinya sudah tak sabar. Saya tidak punya keluarga, suster. Suami saya di penjara. Saya tidak akan bisa membayar biaya rumah sakit ini. Uang saya juga tidak akan cukup. Lirihku sembari mengeluarkan dompet dari dalam tas. Ku keluarkan isinya, hanya 3 lembar uang berwarna merah dan beberapa lembar 10 ribuan. Mas Alek belum memberikan bagianku setelah melayani pelanggan. Dia hanya memberi uang per sekot. Masa ibu tidak memiliki keluarga, kenalan atau teman begitu, Bu? Aduh, bagaimana ini? Polisi perempuan itu pun tak pernah datang lagi. Saya lapor ke administrasi dulu ya, Bu. Tolong ibu jangan kemana-mana. Perawat itu terlihat bingung dan kesal. Sudah, suster. Tenang, sudah saya urus semua. Aku dan perawat itu terkejut. 2 orang memasuki ruangan. Seorang pemuda tampan berkumis tipis, diiringi perempuan berambut pendek, penghuni kamar paling ujung kos-kosanku. Oh, ibu polisi sudah datang. Terima kasih kalau begitu, kata perawat itu mengangguk hormat. Bukan saya yang membayarnya, tapi bapak ini. Namanya Pak Reno. Perempuan mirip laki-laki yang ternyata seorang poluan itu menjelaskan. Siapa laki-laki bersamanya? Pak Reno, siapa dia? Sepertinya aku memang pernah melihatnya, tapi aku lupa kapan dan di mana. Lalu kenapa dia membayari semua biaya rumah sakit ini? Apa maksud dan tujuannya? Kalau begitu saya permisi, Pak, Bu, kata sang perawat lalu beranjak pergi. Kedua orang yang sama sekali tidak kukenal itu mendekati ranjang. Aku hanya diam, bingung dan was-was. Halo Harum, masih ingat aku kan? Aku Susi, penghuni kamar paling depan di kos-kosan kita. Masih ingat kan? Sapa si poluan tersenyum ramah. Mbak seorang polisi bukan? Tanyaku memastikan. Maaf, saya sengaja menyelidiki kalian. Sudah seminggu saya bekerja keras mengungkap jati diri kalian. Sebenarnya targetku adalah suami kamu. Apa boleh buat kamu harus terlibat, termasuk tukang ojek itu. Sergahku kaget. Ya, termasuk dia. Apa salah suami saya? Kenapa dia menjadi target kalian? Tanyaku penasaran. Kasus masa lalu sebenarnya. Dia pernah menjerumuskan seseorang ke dalam jeratan narkoba. Saat ini kasus itu tidak bisa dijerat lagi secara hukum. Tidak ada bukti yang memadai. Terpaksa kita jerat dengan kasus baru, tindak pemerkosaan di kamar hotel terhadap mantan kasir di tokonya, ditambah kasus penusukan terhadap istrinya. Vika, diakah yang menyuruh kalian? Bukan, tapi itu bukan urusan kamu. Lalu siapa laki-laki ini? Tanyaku mengalihkan tatapanku. Ku tatap lekat pemuda tampan dan tampak terpelajar itu. Dia Pak Reno, teman suami kamu. Dia kasihan melihat situasi yang melanda rumah tangga kalian. Apalagi saat tahu tak ada yang bertanggung jawab atas biaya rumah sakit. Teman suami saya? Ya, kenalkan, saya teman Gilang. Pemuda itu mengulurkan tangan.
Saya harum, saya tidak pernah tahu kalau suami saya punya teman orang terpelajar seperti Bapak. Setahu saya, temannya adalah para preman dan orang-orang liar. Tuturku menerima jabatan tangannya. Pemuda itu tertawa. Cara dia tertawa sungguh berbeda dari orang kebanyakan. Tawa yang menambah tampan wajahnya. Tapi aku harus tahu diri, aku tak boleh jatuh hati padanya. Dia sudah berbaik hati menolongku, membiayai rumah sakit ini. Aku tak akan berani berharap lebih. Jangan panggil saya Bapak. Dek Harum, panggil dengan panggilan Mas Reno saja. Saya teman Gilang saat kuliah dulu. Gilang tidak menyelesaikan kuliahnya. Dia memilih nikah dengan siapa ya, nama gadis itu? Melur Mas, sahutku lega. Ada kebahagiaan dan harapan baru terbesit di dada. Mas Reno ternyata selain tampan, baik pula. Kenapa aku merasa ada sinyal darinya ya? Dia tersenyum begitu manis padaku. Apakah dia menyukaiku? Bisakah dia kujadikan targetku selanjutnya? Wow, rezeki tak akan kemana. Baik, Dek Harum sudah siap, kita pulang sekarang. Tanyanya kemudian, pulang? Pulang kemana? Ke kos-kosan. Aku nggak mau tinggal di kosan itu lagi. Rengekku mencoba memancing. Tidak dong, bahaya kalau tinggal di sana. Istri bos preman itu sudah menunggumu. Bagaimana kalau kamu kerja saja? Saya akan mengantarkan kamu ke rumah orang yang bisa memberimu pekerjaan. Mau? Mas Reno bertanya sambil tersenyum. Bukankah ini suatu isyarat padaku? Tentu saja aku tanggapi isyarat itu tanpa ragu. Aku telah duduk manis di dalam mobil wangi Mas Reno. Sengaja aku duduk di depan, di samping pemuda tampan yang tengah menyetir. Sang poluan mengendarai mobilnya sendiri. Berkali-kali aku mencuri pandang. Berkali-kali pula dia melakukan hal yang sama. Saat mata kami bertemu, aku tersipu. Sepertinya Mas Reno menyukaiku. Dada montok dan dilengkapi dengan wajah cantikku, pasti telah membuat nafsu kejantannya menggelegar-gelegar. Mas Reno, jangan ragu, aku bersedia menjadi pacarmu. Tetapi aku terkejut saat mobil mewah ini mengarah ke tempat yang pernah ku kenal. Ini menuju rumah Kak Melur. Kenapa kami ke sini? Apakah dia bertetangga dengan Kak Melur? Bagus deh, aku bisa pamerin ke perempuan sombong itu bahwa aku telah mendapat pacar baru yang lebih keren dan tajir.